Shalom teman-temanku semuanya, para petani porang yang sedang berjuang sekarang untuk memasuki musim tanam ya. Mungkin ada yang sudah selesai menanam juga, ada sekarang yang lagi proses untuk persiapan lahan. Di sini saya akan membagikan teman-teman dana yang saya keluarkan selama saya memulai untuk menanam porang di musim yang kedua ini. Kenapa saya bilang di musim yang kedua? Karena di musim tahun lalu saya sudah menanam porang tetapi tidak dalam jumlah yang besar. Saya hanya menanam di luasan lahan sekitar 1000 meter dan itu menggunakan bulbil katak sebanyak 12 kilo. Jadi itu nggak usah saya hitung, yang saya hitung adalah untuk di tahap kedua. Jadi untuk segala pengeluaran selama saya mulai dari mencari lahan, membayar sewa lahan, membeli bibit dan segala macamnya itu saya selalu tulis nih teman-teman, seperti ini nih. Nah, saya tuliskan porang tahap 2, berarti ini adalah dana yang saya keluarkan setiap saya melakukan pengeluaran dana. Nah, seperti ini. Nah, ke bawah termasuk juga tanggal-tanggalnya saya tuliskan. Nah, inilah yang saya keluarkan dana selama saya mengolah lahan porang sampai sekarang proses penanaman sudah hampir finishing. Dan di sini saya catat karena saya takut lupa. Karena kan terkadang kan saya mengeluarkan dana itu kan tidak pas saat saya ibaratnya memegang buku atau misalnya saya lagi takut lupa lah intinya, supaya saya ingat keseluruhannya. Nah, di sini saya rangkum keseluruhannya ada di sudah saya catat ya. Jadi di sini modal tanam porang untuk tahun 2021 yang pertama adalah sewa lahan. Untuk 2 tahun luas lahan 6 hektar, totalnya itu 60 juta. Jadi di mana 1 hektarnya itu sekitar 5 juta rupiah. Jadi 5 dikali 6 5 dikali 6 30 juta dikali 2 tahun. Jadi 60 juta. Yang kedua adalah bibit. Bibit saya beli dari bibit katak 800 kg. 800 kg itu per kilonya saya beli di harga 225.000. Ini saya global. Jadi saya rata-rata. Totalnya 180 juta. Dan biji bunga saya beli 20 kilo. 20 kilo itu per kilonya 800.000. Jadi total dana yang saya keluarkan untuk beli biji bunga adalah 16 juta. Terus total bibit antara katak dan biji bunga total seluruhnya 196 juta. Dan yang ketiga adalah olah lahan untuk 6 hektar. Jadi 1 hektar itu saya mengeluarkan dana sekitar 12 juta. Jadi olah lahan ini mulai dari singkal, rotari, sama membuat bedengan sama pemasangan mulsa. Karena alat traktor tidak bisa untuk membuat bedengan karena pendek gitu loh, tidak dalam. Jadi saya menggunakan tenaga manual. Yang dimana total keseluruhannya adalah untuk 6 hektar 72 juta. Yang keempat adalah mulsa. Mulsa saya gunakan 100 roll. Panjang 120 cm dan lebar 120 cm dan panjang 420 meter. Jadi 100 roll dikali per 1 roll itu 500.000, totalnya 50 juta. Dan yang kelima adalah gaji karyawan. Gaji karyawan selama 2 tahun atau 18 bulan untuk 3 orang. Karena lahan kita ada 3. Jadi saya menempatkan satu lahan itu 1 orang untuk sebagai penanggung jawab. Dan 1 orang itu dan gaji untuk 3 orang itu totalnya 7 juta. 7 juta dikali 18 bulan karena kan untuk 2 musim tanam ya. Untuk 2 musim tanam itu saya mengeluarkan dana 126 juta. Meskipun ibaratnya ini belum berjalan 2 tahun, tetapi saya harus sudah menyediakan untuk gaji mereka di 15 bulan ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke urutan yang ke-6 ya. Pembuatan gubuk, karena kita tidak ada lahan porang ini tidak di dekat dengan
tempat tinggal kita mengambil lahan itu cukup jauh dari tempat tinggal kita harus membuat gubuk gitu loh untuk tinggal. Dan itu saya menghabiskan dana sebanyak 25 juta. Yang ketujuh adalah kompos. Kompos ini adalah sebagai pupuk dasar untuk tanaman porang kita. Jadi lahan yang pertama saya mengeluarkan dana itu sekitar 2.100.000. Di antaranya adalah 300 karung kotoran kambing seharga 7.000 per karungnya. Lanjut teman-teman ya. Untuk di lahan yang kedua saya menghabiskan dana sekitar 5.400.000. Dan itu salah satunya adalah kotoran sapi 6 dam. 6 dam itu sama dengan 36 ton. Karena satu dam itu 6 ton, berarti 6 dikali 6 jadi 36 ton. Dan itu saya menghabiskan dana 5.400.000. Dan sekam padi plus kotoran ayam 600 karung. 600 karung dikali 6.000 per karungnya, totalnya 3.600.000. Untuk di lahan yang ketiga saya menggunakan kotoran kambing 1.000 karung, kotoran ayam. Ya, kotoran kambing itu satu karung itu harganya 7.000, jadi totalnya 7 juta. Sekam padi plus kotoran ayam 1.000 karung juga. 1.000 karung dikali satu karungnya itu 6.000, totalnya 6 juta. Untuk kapur dolomit saya menghabiskan 12 ton. 12 ton itu kalau dibagi 50 kilo per karungnya, jadi ada 240 karung. Yang dimana harga satu karungnya itu 37.000, jadi 240 karung dikali per satu karungnya 37.000, jadi totalnya 8.880.000. Yang kesembilan adalah jasa tanam. Saya menggunakan jasa orang untuk menanam katak, karena kan lahan kita cukup luas nih, tidak bisa dihandle oleh kita. Dan 1 hektarnya itu saya menghabiskan biaya sekitar 1.500.000. Jadi total untuk ke 6 hektarnya ini adalah 9 juta. Yang ke-10 adalah beli alat kerja. Salah satunya adalah spray 2 unit seharga 1 juta. Alat koret, jadi kayak alat membersihkan rumput itu loh, 4 seharga 100.000. Cangkul 4 seharga 300.000. Terpal ada 6 untuk media fermentasi, dan itu sudah saya gunakan. Dan totalnya itu untuk terpal itu sebanyak 3 juta rupiah. Paranit saya menggunakan untuk biji bunga 2 gulung. Satu gulung itu harganya 700.000, jadi totalnya 1.400.000. Alat potong rumput ya, karena untuk mengantisipasi ya, untuk gulma-gulma yang ada di sekitar gubuk kita atau di pinggir jalan atau yang mengganggu lintasan kita untuk kontrol lahan porang, saya beli seharga 1.200.000. Dan bahan-bahan fermentasi E4 dan molase, dan juga bahan-bahan yang lain itu saya menghabiskan 1 juta rupiah. Dan di sini saya juga ada biaya lain-lain. Biaya lain itu contohnya seperti ini. Misalnya saya membeli untuk peralatan kerja kayak sepatu bot untuk orang kerja supaya safety. Terus saya beli juga topi, saya beli juga sarung tangan. Dan itu saya menghabiskan biaya itu sebanyak 5 juta. Jadi total keseluruhan untuk di untuk di tahap kita menanam porang di musim kedua, saya di sini sudah global semuanya. Untuk sewa lahan 60 juta rupiah, untuk bibit katak 180 juta rupiah, bibit biji bunga 16 juta rupiah, olah lahan plus pemasangan mulsa tadi 72 juta, mulsa 50 juta, gaji orang kerja 126 juta, untuk gubuk 25 juta, kompos untuk kompos 17.100.000 rupiah, kapur dolomit 8.880.000 rupiah, jasa tanam katak 9 juta rupiah, alat kerja 7 juta rupiah. Alat kerja ini tadi ya bahan-bahan yang saya gunakan untuk kerja, dan bahan fermentasi 1 juta rupiah. Biaya lain-lain termasuk tadi yang beli peralatan untuk orang kerja ya kayak sepatu bot dan segala macamnya, sarung tangan, itu saya menggunakan dana atau menghabiskan dana sebanyak 5 juta rupiah. Jadi total keseluruhannya adalah yang saya keluarkan untuk musim tanam yang kedua
576.980.000 rupiah. Ya, ini bisa nanti diglobalkan menjadi 600 juta rupiah karena kan ini kan belum berjalan. Masih banyak hal-hal yang harus dikeluarkan dana. Oke teman-temanku, inilah penyampaian real yang saya sampaikan berdasarkan biaya yang saya keluarkan. Saya tidak tahu ini ya, untuk 6 hektar ini termasuk besar atau pas, karena saya ibaratnya baru kali ini menanam porang dalam jumlah besar. Jadi kalau teman-temanku berpandangan ya, kalau misalnya ini biaya terlalu besar, di komen di video ini, kasih tahu kepada saya juga bagaimana cara meminimalkan pengeluaran-pengeluaran untuk persiapan lahan di musim yang akan datang kalau kita mau memperluas lahan porang kita. Oke teman-temanku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.